Perisai modern, era baru pertahanan. Di zaman teknologi berkembang pesat dan ketegangan geopolitik, bergeser ancaman serangan rudal terambil seluruh sebelumnya. Bagi negara-negara di seluruh dunia, pertanyaannya bukan lagi apakah serangan bisa terjadi, tetapi bagaimana cara bertahan melawannya ketika itu terjadi. Kenyataan ini mendorong pengembangan sistem anti-rudal canggih, mengubahnya dari fiksi ilmiah menjadi komponen keamanan nasional. Di garis depan pertahanan taktis jarak pendek adalah Iron Dome Israel. Dikembangkan dalam kemitraan dengan Amerika Serikat, sistem ini dirancang dengan satu tujuan, untuk mencegat dan menghancurkan roket dan peluru artileri yang mengancam daerah berpenduduk. Naik tangga dalam jangkauan dan kemampuan, kita menemukan sistem Patriot buatan Amerika. Ini adalah pekerja keras pertahanan udara sejati, dengan sejarah operasional puluhan tahun. Tidak seperti Iron Dome yang khusus, Patriot dirancang untuk melawan berbagai ancaman yang lebih luas. Dalam kelas tersendiri untuk pertahanan jarak jauh adalah S-400 Triumph Rusia. Sistem ini secara luas dianggap sebagai salah satu platform pertahanan udara strategis paling canggih. S-400 memiliki jangkauan deteksi yang mengesankan dan dapat melibatkan spektrum target yang luas, pesawat tempur, siluman drone, rudal balistik jarak jauh. Akhirnya, ada spesialis ketinggian tinggi, THAAD Amerika Aegis berbasis laut dengan pencegat SM-3-nya. THAAD dirancang untuk menjadi garis pertahanan terakhir terhadap rudal balistik yang masuk. Ia menggunakan energi kinetik murni, sebuah konsep yang dikenal sebagai hit to kill. Sistem Aegis menawarkan jangkauan pertahanan global dan sangat bergerak. Kita akan melihat lebih dekat sistem anti-rudal terkemuka di dunia. Inti dari setiap sistem anti-rudal modern adalah radar yang kuat dan canggih. Ini adalah mata sistem, terus-menerus memindai langit untuk setiap objek yang berpotensi menjadi ancaman. Setelah kemungkinan rudal yang masuk terdeteksi, radar mengunci, melacak kecepatan, melacak ketinggian, dan melacak lintasannya dengan presisi luar biasa. Data mentah ini langsung diumpankan ke komponen kunci kedua, Pusat Manajemen Pertempuran dan Komando dan Kontrol. Ini adalah otak operasi, jaringan komputer kuat yang menjalankan algoritma kompleks. Di dalam pusat komando ini, perangkat lunak sistem melakukan serangkaian perhitungan cepat kilat. Ia menentukan jalur penerbangan rudal yang tepat dan memprediksi titik tumbukannya. Untuk sistem seperti Iron Dome, disinilah keputusan penting dibuat apakah rudal itu menuju ke daerah berpenduduk atau sebidang gurun yang tidak berbahaya. Berdasarkan analisis ini, sistem menyajikan opsi keterlibatan kepada operator manusia atau, dalam beberapa mode yang sangat otomatis, membuat keputusan untuk terlibat sendiri. Tujuannya adalah untuk bertindak dengan kecepatan yang melampaui waktu reaksi manusia. Setelah keputusan untuk terlibat dibuat, komponen ketiga sistem, peluncur, mulai bekerja. Setelah menerima perintah, ia menembakkan satu atau lebih rudal pencegat. Ini bukan proyektil sederhana. Ini adalah rudal berpemandu yang sangat mudah bermanuver, yang dilengkapi dengan pencari dan sistem kontrol penerbangannya sendiri, memastikan pertemuan yang tepat dan mematikan. Ketika kita membandingkan sistem-sistem yang kuat ini, menjadi jelas bahwa tidak ada satupun platform anti-rudal terbaik. Pilihan yang paling efektif sepenuhnya tergantung pada ancaman spesifik yang dihadapi suatu negara, geografinya. Anggarannya Iron Dome adalah ahli yang tak tertandingi dalam melawan roket jarak pendek yang tidak terarah, tetapi akan sama sekali tidak berguna melawan rudal balistik ketinggian tinggi. Sebaliknya, mengerahkan baterai THAAD senilai miliaran dolar untuk menghentikan roket artileri terbang rendah akan menjadi penyalahgunaan sumber daya. Oleh karena itu, pertahanan yang optimal bukanlah tentang menemukan satu perisai yang sempurna. Pertukaran strategisnya signifikan. Untuk mobilitas dan penyebaran cepat, untuk melindungi pasukan yang beroperasi di garis depan, sistem Patriot tetap menjadi pesaing utama. Untuk membangun gelembung pertahanan jarak jauh yang luas di atas wilayah yang luas, S-400 menawarkan kemampuan yang sulit ditandingi. Untuk menghadapi ancaman rudal balistik paling canggih pada ketinggian ekstrem, THAAD dan Aegis berbasis laut menyediakan lapisan perlindungan tingkat atas yang krusial. Sebuah negara yang menghadapi beragam ancaman tidak dapat mengandalkan satu solusi. Ia harus membangun jaringan pertahanan udara berlapis dan terintegrasi. Konsep pertahanan berlapis ini adalah inti utama. Setiap sistem bertindak sebagai filter, menangkap ancaman yang lolos dari lapisan luar. Kedepan, masa depan pertahanan rudal terletak pada integrasi dan kecerdasan yang lebih besar.
Kita bergerak menuju masa depan di mana data dari radar berbasis darat, kapal angkatan laut, satelit, dan sensor udara semuanya digabungkan. Generasi berikutnya dari sistem ini akan sangat diperkuat oleh kecerdasan buatan, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan melacak ancaman hipersonik yang lebih siluman, lebih cepat, dan lebih mudah bermanuver dengan kecepatan dan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.